Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Elvi Rahmi MKom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan dengan judul Analisis Kepuasan Mahasiswa Kampus Utama Politeknik Negeri Bengkalis terhadap Kualitas Pelayanan Inkubator Bisnis Polbank. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Siti Hafiza, serta rekan-rekan saya, Gita Febiola, Jumia Tiriana, Miza Hilmia, dan Suci Zuliana Fernandes. Baiklah, apa sih inkubator Polbank itu? Inkubator Polbank yang terletak di Jalan Batin Alam Desa Sungai Alam Bengkalis, tepatnya di kampus utama Politeknik Negeri Bengkalis, merupakan usaha bisnis kepemudaan Kabupaten Bengkalis yang didirikan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bengkalis serta dikelola oleh beberapa mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Inkubator Polbank ini didirikan pada tanggal 3 Juli 2023 dan disahkan pada tanggal 3 Desember 2023 oleh Bupati Bengkalis, yaitu Ibu Kasmarni. Inkubator Polbank ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian. Adapun inkubator Polbank ini menyediakan beberapa jenis pelayanan seperti menyediakan lingkungan yang nyaman dan bersahabat, menyediakan menu yang beragam, pelayanan meja yang ramah dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, serta memastikan kebersihan dan kenyamanan di area kafe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jumia Tiriana. Baiklah, adapun latar belakang kami mengambil judul penelitian kami yang berjudul Analisis Kepuasan Mahasiswa Kampus Utama Politeknik Negeri Bengkalis terhadap Kualitas Pelayanan Inkubator Bisnis Polbank dikarenakan akan memberikan pandangan yang lebih holistik terkait efektivitas dan relevansi inkubator dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, terkhususnya di bidang kreativitas dan kewirausahaan, sehingga mendukung visi dan misi dari kampus Politeknik Negeri Bengkalis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya berkualitas akademis, tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan dan inovasi yang tangguh. Dan adapun tujuan dari penelitian ini, terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa kampus utama Politeknik Negeri Bengkalis terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh inkubator bisnis Polbank. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan inkubator. Dan yang terakhir, untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan relevansi inkubator dalam pengembangan potensi mereka. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Gita Febiola. Nah, pembahasan selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling apa sih yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana cara kami mencari besaran sampelnya? Nah, snowball sampling adalah salah satu metode dari teknik non-probability sampling yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa teknik non-probability itu adalah teknik yang tidak memberi peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kenapa sih kami menggunakan teknik ini? Karena jumlah mahasiswa yang datang ke inkubator bisnis Polbank dari setiap jurusan pada kampus utama itu beda-beda. Sehingga teknik ini sangat sesuai dengan penelitian yang kami lakukan. Adapun snowball sampling dapat kita ibaratkan dengan bola salju kecil yang semakin besar apabila ia menggelinding di hamparan salju. Jadi snowball sampling itu merupakan suatu pengambilan sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus. Dan snowball sampling pula mudah menemukan responden yang sulit kita peroleh. Kemudian
Untuk pengukuran besaran sampel yang diteliti, kami menggunakan rumus Lovin, di mana rumus Lovin ini digunakan apabila jumlah populasinya telah diketahui. Di sini jumlah populasi mahasiswa kampus utama adalah sebanyak 3.334 orang, dan dikarenakan jumlah populasi ini terbilang cukup besar, maka batas toleransi kesalahan yang digunakan adalah 10%. Nah, setelah melalui perhitungan sederhana dengan rumus Lovin ini, didapatlah jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 97 orang mahasiswa kampus utama Politeknik Negeri Bengkalis. Sekian itu tentang teknik sampling. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Miza Hilmia. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang terpilih. Terkait dengan penelitian kami, maka kami menyebarkan kuesioner ini kepada mahasiswa di setiap jurusan kampus utama Politeknik Negeri Bengkalis. Kami menyusun kuesioner ini berdasarkan penilaian food and beverage, di mana food and beverage ini adalah divisi yang menangani pengolahan makanan dan minuman dari bahan mentah menjadi produk siap saji. Menurut Muhammad Muzakir, terdapat 5 faktor utama yang perlu diperhatikan perusahaan. Yang pertama ada kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional konsumen, harga produk, serta biaya konsumen. Sementara itu, menurut Garcia Sanchez, sistem rekomendasi dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan terhadap preferensi mereka di berbagai bidang termasuk pada produk dan layanan. Oleh karena itu, kami melakukan justifikasi terhadap indikator yang kami ambil sehingga menghasilkan 7 variabel, yaitu ada kualitas produk, pelayanan, suasana dan fasilitas, kebersihan dan keamanan, harga dan nilai, konsistensi, serta rekomendasi. Selanjutnya untuk skala pengukuran, kami menggunakan skala Likert, di mana kami menyediakan 5 pilihan jawaban 1-5 dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Suci Zuliana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skala dan penyajian data. Di sini penyajian data kami menggunakan diagram lingkaran yang diambil dari frekuensi relatif dan kumulatif dari variabel tertentu. Yang nomor 1 itu variabel kualitas produk, di mana intensitas yang terendah itu tertuju pada sangat tidak setuju dengan persentase 0%. Lalu intensitas tertinggi tertuju pada setuju dengan persentase 62%. Yang kedua itu ada variabel pelayanan, di mana intensitas dengan frekuensi terendah itu tertuju pada sangat tidak setuju dengan persentase 0%, dan intensitas yang frekuensi tertinggi itu tertuju pada variabel setuju dengan intensitas setuju dengan persentase 49%. Yang ketiga itu ada suasana dan fasilitas. Di sini intensitas dengan frekuensi terendah itu sangat tidak setuju dengan persentase 0%, dan intensitas dengan frekuensi tertinggi itu tertuju pada setuju dengan persentase 54%. Yang keempat itu variabel kebersihan dan keamanan. Di sini intensitas terendah sama seperti variabel sebelumnya, tertuju pada sangat tidak setuju dengan persentase 0%, dan intensitas dengan frekuensi tertinggi itu tertuju pada setuju dengan persentase 50%. Yang kelima itu ada variabel harga dan nilai. Sama seperti sebelumnya, intensitas yang dengan frekuensi terendah itu tertuju pada sangat tidak setuju dengan persentase 0%, dan intensitas dengan frekuensi tertinggi itu tertuju pada netral dengan persentase 45%. Berikutnya ada variabel konsistensi dengan intensitas yang frekuensi yang terendah itu tertuju pada sangat tidak setuju dan
Intensitas yang tertinggi itu tertuju pada setuju dengan persentase 60%. Yang terakhir itu ada variabel rekomendasi. Di sini intensitas dengan frekuensi terendah itu setuju pada sangat tidak setuju dengan persentase 0%, dan intensitas yang frekuensi tertinggi itu tertuju pada sangat setuju dengan persentase 62%. Baiklah, dari presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa kampus utama Politeknik Negeri Bengkalis terhadap inkubator bisnis Polbank dapat dibilang puas, dengan presentase kepuasan sebesar 80,5%. Bisa dilihat tadi persentase paling tertinggi yaitu tertuju pada variabel rekomendasi sebesar 88,6%, dan presentase paling rendah yaitu pada variabel harga dan nilai sebesar 71,6%. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan inkubator adalah kualitas produk yang baik, menu-menu yang bervariatif, pelayanan yang ramah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, suasana yang diciptakan senyaman mungkin, fasilitas yang lengkap, kebersihan dan keamanan yang selalu terjaga, harga yang wajar, serta kualitas pelayanan yang selalu konsisten. Persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan relevansi inkubator dalam mendukung perkembangan potensi mereka dapat dinilai positif, di mana kualitas layanan inkubator menjadi wadah pengembangan ide, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan di dunia nyata seperti kepemimpinan dan kewirausahaan. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf atas segala kesalahan baik dari pengucapan dan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.